luar biasa ya. Pemirsa. Jadi kalau kita tadi menaklukkan gunung berarti menaklukkan diri sendiri. Tapi kalau kita bisa menaklukkan diri sendiri berarti kita bisa menaklukkan dunia. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik yang memilih hobi mendaki. Kabarnya baru-baru ini dia menolong seorang pendaki yang mengalami kerasukan. Jadi sosok-sosok makhluk astral masuk ke pori-pori, dibawa ke darah-darah terus lupa. Seperti apa ceritanya? Gipa Prospor Ratna Anjani. Luar biasa. Balik ke Doyan banget jatuh sama Omen, Mas. ini motornya ini. Suaranya kenceng, makannya kenceng. Waduh. Ini seimbang. Rezekinya kenceng nggak? Rezekinya ya yang bentuk dia sendiri sebetulnya. Jadi yang membentuk, yang manggil rezeki ya dia sendiri. Kalau dia semangat, aktif ya rezekinya akan aktif dan semangat. Kalau dia tidur ya rezekinya tidur. Simple sebetulnya. That's right. Sugeng dalu untuk Mbak Ratna Anjani, pripun kabare? Sugeng dalu Kang Mas Tukul, alhamdulillah selalu baik dan semakin baik. Sama-sama saya juga. Yopo. Kayak ngusir ini, kayak ngusir burung di sawah ini. Itu artinya saya sangat antusias sekali ketemu dengan Mas Tukul malam hari ini. Setelah sekian lama kita bertemu. Luar biasa. Mbak Ratna ini luar biasa. Tadi waktu saya membaca narasinya itu tadi di whiteboard itu. Menurut investigasi ini kabarnya Mbak Ratna hobi naik gunung dan selalu melakukan meditasi ketika sampai di puncak gunung. Kalau boleh tempe. Untuk apa sih mencari jati diri atau gimana? Monggo. Enggak Mas, sebenarnya itu hanya salah satu gitu yang saya lakukan gitu, salah satu apa namanya? Selain memang saya hobi ke gunung gitu. Tangannya pegang aja men. Namanya ngobrol kayak main pingpong. Itu karakter orang, Mas. Ada yang bicara dengan peragaan. Pegangin aja berdua, Mas Teddy megang anak, Mbak Zendra megang satunya. Ntar kakinya yang gerak. Itu penekanan. Nggak boleh gitu. Selama ini emang orang protes. Lu ngomong mulut lu yang pegangin kan? Kan beda ini untuk ngomong. Ya tapi kan mulut lu panjang, begitu-begitu. Mulut saya panjang. Emang gunting rumput mulut saya. Pegangin. Mas, nanti kalau saya bicara tangan saya begini lagi saya dikomplain sama Nia, Mas. Makanya ya sudah saya apa adanya saya. Iya, saya menjawab pertanyaan Mas Tukul tadi gitu loh. Jadi pada saat saya di gunung gitu loh, Mas, malam hari, terus saya melakukan meditasi, itu ada sesuatu yang perasaan damai yang saya dapat gitu loh, Mas. Jadi nggak ada sebenarnya tujuan yang dalam tanda kutip seperti beberapa orang katakan ke saya, kamu ngapain sih begitu, pasti kamu lagi berurusan dengan mistis ya. Oh enggak sama sekali. Lebih ke saya pengen mencari ketenangan batin, kedamaian batin seperti itu. Wah demen. Orang mencari ketenangan hati, kenyamanan ya di mana aja, tapi mungkin seleranya Mbak Ratnanya yang buat saya sangat suka. Kalau sewaktu itu pas kesana mau ngajak aku tadi. Oh enggak, dengan senang hati. Loh, aku dengan Mas senang. Di gunung itu ya, luar biasa. Ya gimana? Kalau Mas Tukul kan kegemarannya berlibur ke kota-kota besar yang hiruk pikuknya luar biasa gitu. Sesekali Mas Tukul harus nanti ngetrip sama-sama saya. Oke. Saya akan bisa mempresentkan suasana yang berbeda ke Mas Tukul.
Sol sepatu. Ya. Ikan. Sur kasur. Sol sepatu. Bakat banget sih kayaknya Mas. Baraka. Iya, ya dulu kan sur kasur. Enggak kan di depan rumah saya dulu kan ada orang yang sol sepatu. Sur kasur. Sur kasur. Cakwe. Apa? Cakwe dading. Ayo apa lagi? Lumpia, lumpia. Orang maling cakwe, orang maling cakwe. Makasih, terima kasih. Ya standing overing-nya sangat luar biasa. Ya, ini tadi bukan standing overing ya, seat overing-nya sangat luar biasa. Ngomongin soal mistis nih ya. Minyak. Udah. Udah dong. Ini udah tenang, udah ini apa tukang minyak. Koran. Udah. Udah Mas. Ngomongin soal mistis nih. Steady, luar biasa, badannya bagus. Kabarnya Mbak Ratna sempat membantu seorang pendaki yang kerasukan. Gimana ceritanya, monggo? Ada loh. Ada. Oh, ada jalan kita ada. Rati. Di gunung nggak ada yang begitu gak? Adanya putu gitu. Datang dah namanya putu ya. Satu lagi Mas. Apa? Bapau. Udah. Jangan inget-inget sejarahnya Pepi di sini. Monggo Mbak, silakan Mbak, silakan. Apa namanya, jadi kemarin 2 bulan yang lalu saya sedang trekking ke salah satu gunung di seputaran daerah sini, dekat-dekat sini. Sini aja ini. Tepatnya pada saat itu saya sebut gunung nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. tempatnya Nggak apa-apa, di Mbak. kawasan Gunung Gede Pangrango. Wow, Jadi pas pada saat saya dan 2 teman wanita saya trekking pas di air panas itu, pernah ke... Yang sama Oji bukan Mbak? Bukan, yang sama Oji itu bulan Desember. Saya yang 2 bulan kemarin itu. Ada bapak-bapak gitu Mas yang memang kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan. Ini, seperti yang ini. Apa? Usianya? Range usianya sekitar 45-an. 45. Berarti 40-45-an ya. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Ya. Sepak bola U90 begitu gol ambulan datang. Iya. Jadi pada saat kami jumpai beliau itu kondisinya itu sudah sangat memprihatinkan. Beliau sudah bicaranya sudah ngelantur ke sana kemari gitu ya. Sudah pada saat itu ya saya cuman lihat bahwasanya di badan beliau itu ada yang sekedar pengen ikut lah ya, kalau bahasanya membisai, ya. memfollow, mengintili. Saya juga sebenarnya kan saya nggak ngerti yang begitu-begituan. Saya nggak bisa Ngalingin Pep. Sosoknya seperti apa Mbak? Sosoknya Mulutnya panjang? Ketebak banget. Pakai jas, giginya lancip. tinggi besar. Nggak berambut kepalanya gimana? Itu gue. Dan bola matanya merah gitu yang. Bola matanya merah. Bola matanya merah yang memang. Bola gelindingnya? Makhluk tersebut memang itu bakso Mas, itu bakso. Jadi mungkin si bapak itu di tempat, entah di tempat itu atau di tempat sebelumnya mungkin ada sedikit melakukan kesalahan atau apalah gitu. Ya saya sih memang saya nggak bisa apa-apa, saya cuman bilang aja sama yang itu, please saya minta tolong, kasihan bapak ini, anak istrinya nunggu di rumah, udahlah kamu tinggalkan, kamu lepasin. Sudah begitu aja. Jadi saya nggak melakukan apa-apa.
Saya nggak bisa apa-apa, jadi saya nggak melakukan apa-apa. Sekedar saya bilang. Saya misalnya tuh kejadian di Blitar kok kayaknya mau ngomong aja speechless ya. Speechless. Pada saat itu masih dilema karena baru jumpa Mas Tukul lagi. Allah. Ya, inilah namanya orang jelek yang punya daya pesona kayak gitu. Beda orang ganteng nggak punya daya pesona, dilihat juga nggak enak. Orang jelek tapi punya daya pesona, inner beauty-nya itu memancarkan out beauty-nya. Jadi kelihatannya saya tuh kayaknya kayak Leonardo DiCaprio. Kembali ke nomor Bisa 1. aja. Inner. Tapi memang benar, Mas Tukul itu karismanya sangat tinggi sekali, Makasih, sangat besar sekali. makasih. Beriman Anda berarti. Mas Pepe kentut kayaknya tadi. Sirsak aja lu, Pet. Dia Lu sirsak, ngeluarin Mas. asap ya, Pep? Sirsak. Asapnya hijau nih. Wah, aromanya terhirup sampai di sini loh. Enak pakai nasi hangat, Mas. Untuk acara My Darling. Wow. Kalau di gunung kan banyak pantangan dan cerita-cerita mistis nih. Kalau dirimu pernah juga nggak memiliki pengalaman atau diberi pantangan ketika mau ke pantai nih? Sejauh ini enggak sih Mas, aman-aman aja. Menurut aku juga selama kita sikapnya nggak macem-macem, kita nggak ngomong kotor atau kita nggak ini aman-aman aja sih Mas. Iya, ya. Luar biasa. Silya nih. Menurut investigasi laptop, ketika melakukan ekspedisi 11 hari mendaki Gunung Tambora. Tamborin itu. Tamborin. Beda. Loh, tadi sampai mana? Sampai tamborin. Kamu pernah mengalami apa saja? Kejadian apa? Kejadiannya mau yang mistis apa yang enggak nih? Cuma dua-duanya. Pertama yang enggak dulu, baru enggak nanti dulu. yang tegangnya belakang. Perjalanannya cukup panjang. Biasanya kalau saya naik gunung itu sekitar 4-5 hari. Kali ini karena ekspedisi, kita juga lewat jalur baru, itu makan waktu 11 hari totalnya. Wow. Dan Naik turunnya itu? Iya, naik turunnya. Jadi saya posisinya dari kaki gunung itu ke puncak, dari puncak ke kaldera, ke dasar kalderanya, kemudian naik lagi ke bibir kaldera, baru turun gunung. Nah itu yang dialami banyak ya selama 11 hari itu. Mulai dari kita kekurangan air, sempat kekurangan air, karena ternyata di spot yang harusnya ada air di sana, kita bisa ambil air untuk masak logistik kita, airnya kering. Jadi namanya kita bekerja di alam, bermain dengan alam, kita nggak tahu kan kondisi alam seperti apa. Taunya di situ ada sumber mata air, tiba-tiba mata airnya kering, ketutupan longsor, atau kalau misalnya kemarau bisa kering banget, kita bisa nggak dapet air. Jadi salah satu kesulitannya itu. Kemudian juga antisipasinya apa waktu kekurangan air? Kebetulan waktu itu kita emang bawa logistik banyak semuanya, tapi di spot yang harusnya tempat istirahat kita itu ada air, nggak ada air. Jadi kita nggak bisa masak, cuman bisa berdoa, terus sabar, cuman makan cemilan yang ada, karena logistik seperti sayuran, daging, apa segala macam nggak bisa dimasak kan, nasi juga nggak bisa dimasak, nggak ada air, kita juga nggak minum saat itu. Jadi antisipasinya saya waktu itu sampai pakai pembersih tangan yang mengandung alkohol. Itu kan dingin tuh kalau diangin-anginin, jadi suges aja gitu, oh ini dingin kok, dingin, adem, sampai kayak gitu. Jadi lebih, menurut saya lebih ke mentalnya sih. Fisik sekuat apapun, tapi kalau mental kita down, mental kita drop, semuanya akan terasa berat. Tapi kalau kitanya saling support atau tetap semangat, bisa menjalani semuanya dengan baik. Luar. Jadi nggak setengah-setengah. Bisa Menaklukkan diri sendiri. Mas. Iya betul. Terus waktu yang mistisnya nih. Yang mistis. Itu waktu aku lagi enggak sih. Kok suara kucing? Biar jadi waktu itu aku udah di jalur balik sih, jalur balik itu Masih kita di lewat gunung yang sama? Masih di gunung yang sama, Tambora. Jalur balik melewati jalur Pancasila itu kebetulan itu emang jalur yang biasa dilewatin pendaki, jadi udah rapi apa segala macam. Tapi mungkin karena kondisi fisiknya juga udah lelah, udah hari terakhir, udah mau pulang. Jadi pas di jalan itu kan ada batang pohon yang rubuh. Saya ngelihat di depannya kaget. Lu melihat aku ternyata kayak itu.
Emang gua setan apa? Lihat gua teriak-teriak. Tiap hari ketemu. Habis ngagetin mukanya. Ngagetin mukanya ya? Iya. Makasih. Biasanya Aib ya. Terus. Bagus Mana nih. tadi? Oh ya, sampai Ada di ini batang pohon. pohon. Ya, ada batang pohon. Terus di depannya itu ada sosok laki-laki. Jadi dia senyum ke saya. Senyum gitu pas Pakai baju biasa, Warna. senyum, nggak merhatiin. Pokoknya saya ingat dia senyum, Siang, saya malam? senyum. Sore. Sore. Pas banget pergantian cuaca. Aduh. Iya. Kayaknya suaranya mulai nggak enak ya. Iya. Jadi waktu itu saya senyumin balik karena saya pikir itu porter. Terus di belakang saya itu yang jalan asisten produser saya nanya, "Mas, itu depan porter kita?" "Hah? Nggak ada siapa-siapa di depan." Oke. Ternyata porter semuanya pada di belakang saya, jalan paling depan. Jadi itu jelas terlihat. jelas dan senyum. Saya juga senyum balik karena saya pikir itu porter. Tapi simbol untungnya- senyum itu sudah artinya disilakan, welcome. Ya. Tapi kalau nggak senyum dia dengan bentuk Cemberut. luar biasa. Tapi niatnya baik, akhirnya terlindungi ya. Iya. Berangkat berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Balik ke laptop. Untuk Pak Teddy lagi ya, bentar ya saya. Saya dengar Pak Teddy ini sudah 28 tahun membuka 1000 jalur panjat tebing di 9 negara. Tujuannya apa? Dan pernah mengalami kejadian ganjil dan genap seperti apa? Ganjil doang. Bukan hitungan. Bukan bilangan. Bilangan. Ganjil aja. Ganjil. Yang nggak biasa gitu hal. Kayak kelakuan lo yang ganjil tuh. Gua kan niru-niru dia. Oke, memanjat, membuka jalur. Manjat di mana? Mas, udah nih bintang tamu ini. Iya, Jangan meledek. Iya. Silakan Maaf Mas. ya Mas Teddy. Oke. Oke. Jadi awalnya kita membuka jalur itu, membuat jalur baru di tebing yang belum pernah ada lintasan yang pemanjat sebelumnya. Kenapa? Nanya Mas, nanya. Sirkas. Oke, silakan Mas. Jadi kalau kita bicara masuk ke jalur tebing yang belum ada jalur dan kita buka, awalnya memang untuk kebutuhan kesenangan, berpetualang, hobi. Kenapa? Sudah, Pep. Durasi. Durasi loh, Pep. Akhirnya kalau sekarang berkembang, panjat tebing ini banyak kebutuhan. Jadi tidak hanya untuk hobi, tapi jalur-jalur panjat tebing itu bisa untuk wisata panjat tebing, bisa untuk bisa untuk pekerjaan, misalnya untuk Temen aku loh, Mas Teddy. untuk penelitian, misalnya untuk penelitian burung atau penelitian tanaman, itu membutuhkan jalur-jalur yang memang sudah ada. Betul. Luar biasa Luar sekali. biasa. Nah, Mas Teddy, kalau kejadian ganjilnya itu Yang pernah dialami. seperti apa yang benar? Tadi kan Mbak Cynthia tadi melihat sosok yang duduk di pohon yang jatuh dengan senyum. Kalau kejadian-kejadian seperti itu sih sering ya. Seperti yang kejadian sama Cynthia, kita ketemu orang, ternyata pas besok dicek ternyata tidak ada orang satupun, karena itu di salah satu kawah yang tidak mungkin ada orang di sana. Kita ketemu di sana. Hal lain misalnya kita masuk ke salah satu kawasan, tidak boleh menggunakan warna merah misalnya. Dan kebetulan saat itu tim ekspedisi kita seragamnya merah semua. Akhirnya kita manjat salah satu air terjun, dan hari pertama, hari kedua itu ternyata ada banjir bandang. Omongannya orang di desa itu makanya harus ikuti aturan-aturan yang mungkin orang yang sudah kenal lingkungan di situ.
Lalu Mas. Akhirnya waktu banjir bandang ya selamat semua kan ya. Ya itu selamat, itu salah satu teguran bahwa memang bumi dipijak, langit dijunjung. Ya. Luar biasa. Setuju. Ini sama dengan tim Mister Tuku Janjang, ngikuti aturan budaya yang ada di situ aja. Sandal dilepas ya dilepas. Kembali ke tetap dikenal.